Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bandi, yaitu untuk pelajaran seni budaya, khususnya untuk kelas 7 semester genap. Untuk video pembelajaran yang kemarin sudah Pak Bandi bicarakan, yaitu tentang seni rupa. Kali ini yaitu tentang seni tari, yaitu materi bab 13. Apa isi dari materi bab 13? Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi bab 13, kita perlu mengetahui tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Kita simak satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai level pada gerak tari. Yang kedua, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah. Nomor 3, melakukan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah sesuai iringan. Nomor 4, mengasosiasi gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nomor 5, mengkomunikasikan penampilan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah sesuai iringan secara lisan dan atau tertulis. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ada dari bab 13, yaitu tentang level dan pola gerak tari. Mari kita pelajari lebih lanjut untuk pelajaran level dan pola gerak tari. Ini untuk peta kompetensi. Jadi untuk peta kompetensi kita saksikan bersama-sama, yaitu untuk level dan pola lantai pada gerak tari. Yang atas yaitu melakukan gerak berdasarkan level. Level itu sendiri ada 3, level tinggi, level sedang, dan level rendah. Jadi nanti akan kita pelajari dari masing-masing jenis level tersebut. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar yang melambangkan 3 level gerak tari. Jadi gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar 3 ini masing-masing mempunyai level sendiri-sendiri. Maka muncul pertanyaan nomor 1, apa ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Pertanyaan nomor 2, apa ada kelompok penari yang berdiri sejajar penari lain? Kalau dilihat pada gambar di sini, gambar ketiga ini, untuk soal nomor 1, penari posisinya lebih tinggi dari penari lain, ada enggak? Dari gambar nomor 1 dan 3? Nah, tentunya ada, yaitu pada gambar nomor berapa? Yaitu gambar nomor 1. Terus yang nomor 2, apa ada kelompok penari yang berdiri sejajar penari lain? Nah, kalian perhatikan, yang posisinya sejajar ada enggak? Nah, kalian perhatikan pada gambar tersebut, yaitu pada gambar yang tengah, posisinya yaitu apa? Sejajar. Dari gambar tersebut nanti akan kita kupas satu persatu, apa itu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Kita lihat slide berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan level dalam gerak tari? Jadi maka muncul pertanyaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan level dalam gerak tari? Anak-anak sudah tahu? Bisa jawab enggak? Kalau tidak ada, Pak Bandi berikan bantuan atau jawabannya. Level dalam gerak tari adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Maka ada level rendah, level sedang, dan level tinggi.
Level dalam gerak tari dibedakan menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nanti akan kita kupas satu persatu, apa itu pengertian dari masing-masing level tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Yang pertama yaitu level tinggi. Yang namanya tinggi berarti berada di mana? Di atas. Jadi penari posisi berada di apa? Atas. Kita lihat pengertiannya dulu. Level tinggi merupakan gerakan yang dilakukan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang, sehingga dapat terlihat dari segala arah. Misalnya tari kecak dari Bali, yaitu peran Sinta dan Rahwana berdiri di antara penari yang duduk. Anak-anak sudah tahu belum apa itu tari kecak? Ini sudah terkenal ini yang ada di Bali. Itu posisinya duduk melingkar, kemudian ada Rahwana dan Sinta diangkat atau di atas penari yang duduk melingkar. Nah, ini gambarnya. Jadi ini yang ada gerakan seperti ini. Nah, itu adalah penari yang berada di bawah. Kemudian di bagian atas itu ada apa? Rahwana dan Sinta. Dengan tujuan apa? Supaya kedua objek ini tampak apa? Lebih fokus, lebih menarik dibanding dengan apa? Penari yang berada di bawah atau penari yang melingkar. Dan biasanya untuk penari yang melingkar itu pakaiannya sama. Kostum atau propertinya sama. Sehingga tidak ada yang menonjol. Tapi yang ditonjolkan adalah apa? Peran Sinta dan Rahwana. Itu sekilas gambaran untuk level tinggi. Contoh tari level tinggi. Yang pertama yaitu tari Saudati dari Aceh. Kemudian tari Serambang 12 asal dari Sumatera Utara. Tari Bidadari Teminang-anak dari Bengkulu. Tari Mando dari Kalimantan Tengah. Tari Cakalele asal dari Maluku. Berikutnya tari Ngeremo asal Jawa Timur. Untuk tari remo ini biasanya sebelum acara pembukaan atau acara dimulai, biasanya diawali dengan tari remo. Tari mengawali untuk kegiatan kesenian tersebut. Ada pertanyaan sampai sini untuk pengertian dan contohnya. Kalau ada nanti bisa ditanyakan pada grup atau bisa langsung japri pada Pak Bandi. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Supaya nanti untuk pelajaran ini semua anak-anak mendapatkan materi secara jelas. Itu untuk level tinggi. Sekarang berikutnya nomor 2 yaitu level sedang. Level tengah. Apa pengertiannya? Merupakan gerakan atau posisi penari berdiri lurus di atas pentas. Jadi posisi penari berdiri. Jadi posisi penari berdiri. Gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas. Karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Tahu maskulinitas, maskulin? Nah, itu adalah untuk sebutan para pria yang kokoh. Jadi keker, kokoh, gagah. Nah, itu untuk posisi level sedang. Jadi kalau posisi level sedang yaitu posisi berdiri di atas pentas. Ini contohnya. Ini untuk gerakan posisi level sedang. Jadi hanya berdiri di atas pentas atau di atas panggung. Tidak meloncat atau tidak berada di tempat yang lebih tinggi. Itu untuk level sedang. Sekarang berikutnya contoh tari level sedang. Yang pertama yaitu tari piring Sumatera Barat, tari payung Sumatera Barat, tari tortor Sumatera Utara, tari andun dari Bengkulu, tari selampir 8 dari Jambi, tari jangget dari Lampung,
tari malinting dari Lampung. Berikutnya masih ada lagi untuk contoh tari level sedang. Yang berikutnya yaitu tari tangge dari Sumatera Selatan, tari jaipong dari Jawa Barat, berikutnya tari serimpi dari Yogyakarta, tari bedoyo juga dari Yogyakarta, terus tari belambangan cakil Jawa Tengah, tari gambyong juga dari Jawa Tengah. Itu untuk contoh-contoh tari level sedang. Untuk contohnya ini memang lebih banyak dibandingkan untuk level yang lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah, Pak Bandi lanjutkan, yaitu untuk menginjak materi yang nomor 3, level rendah. Jadi untuk yang ketiga ini untuk level rendah. Yang namanya rendah berarti dia berada di mana kira-kira? Penari berada di bawah. Saking di bawahnya kadang-kadang penari itu berguling. Jadi saking di bawahnya kadang-kadang penari itu berguling-guling. Seperti anak kecil yang menangis, ya yang minta jajan tidak dikasih. Nah itu, berguling-guling. Jadi sebelum kalian melihat penari, kalian sudah bisa membayangkan. Seperti adik kalian, nah, kalau minta permen tidak dikasih, maka itu dia akan berguling-guling. Nah, seperti itulah posisi level rendah. Jadi penari bahkan sampai berguling-guling di pentas. Apa pengertian dari level rendah? Ketinggian minimal dicapai penari yaitu pada saat rebah di lantai. Penari melakukan gerakan pada level rendah dengan melakukan gerakan berguling. Seperti yang Pak Bani katakan tadi. Yaitu posisi penari berguling. Ini contohnya. Nah, berguling atau seperti tiduran di lantai atau di panggung. Maka posisinya itulah posisi yang paling rendah dari seorang penari. Jadi itu untuk level rendah. Berikutnya contoh tari level rendah. Untuk contoh tari level rendah ini ada 2. Yang pertama yaitu tari saman dari Aceh. Yang kedua tari sekapur sirih dari Bali. Itu untuk contoh terakhir dari level rendah. Demikian untuk pengertian level tari pada gerak tari. Jadi ada 3 jenis, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Berikutnya, apa yang kalian pahami setelah mempelajari level gerak tari? Kira-kira yang kalian pahami itu apa setelah mempelajari materi ini? Sekilas menurut kalian, apa yang kalian terima? Baik, kita kupas sedikit untuk ringkasan dari materi pada level gerak tari. Level gerak tari mempunyai untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis dan menampilkan atau memfokuskan tokoh. Seperti yang Pak Badi sampaikan tadi untuk level tinggi, itu ada yang berada di posisi tinggi, baik itu berada di atas panggung, berada di atas punggung penari, atau dia berada di undaan kecil, yang penting posisinya lebih tinggi dibanding penari yang lain, supaya apa? Fokus, tampak, seperti bahkan kadang-kadang yang ditarik dengan tali waktu di atas pentas itu. Supaya semua penonton tertuju pada apa? Penari tersebut. Jadi lebih fokus pada penari yang berada di atas dibanding penari yang berada di bawah. Walaupun ditambah juga dengan kostum yang berbeda. Jadi dengan kostum yang berbeda akan mempunyai daya tarik tersendiri. Sebagai aksen, dia beda dengan penampilan yang lain, baik itu properti, pakaian maupun
posisi. Jadi itu sekilas untuk pengertian level gerak tari. Tujuannya apa? Supaya tampak dinamis, orang monoton. Jadi sesuatu kalau monoton itu akan membosankan. Maka dibuatlah adanya level gerak tari. Berikutnya tugas. Sebelum Pak Bani berikan tugas, ini Pak Bani tambahkan sedikit. Untuk level gerak tari ini ada hubungan erat dengan apa? Ruang gerak dan waktu. Untuk materi yang kemarin. Jadi ada kaitannya antara ruang gerak dan waktu. Jadi kalau ingin level tinggi, maka membutuhkan waktu yang agak lama. Di samping waktu yang agak lama, juga dibutuhkan apa? Tenaga yang kuat. Seperti tari kecak tadi, untuk memangku Sinta dan Ravana, maka dia harus kondisi kuat, tenaga harus kuat. Jadi pada intinya untuk ruang gerak dan waktu berhubungan erat dengan apa? Level gerak tari. Itu tambahan sedikit untuk rangkuman materi pada video pembelajaran ini. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu berpose yang menunjukkan level tinggi atau level sedang atau level rendah pada gerak tari. Jadi di situ ada 3 pilihan. Kamu pilih salah satu. Kemudian foto terus nanti dikirimkan pada Pak Bani atau di grup Mapel Seni Budaya. Jadi nanti kamu berpose entah itu untuk level tinggi, level sedang maupun level rendah. Kalau level rendah kalian tinggal turun saja. Nah, di foto sudah selesai. Jadi tidak usah menggunakan pakaian tari atau properti tari. Cukup pakaian biasa. Terus kamu foto. Yang penting dengan posisi gerakan tari. Itu untuk tugas dari kalian supaya nanti bisa dikerjakan untuk penilaian. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian kalian. Supaya nanti dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Jika ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami, bisa ditanyakan atau dijawab langsung pada Pak Bandi. Nanti jika ada waktu langsung Pak Bandi tanggapi supaya nantian lebih cepat untuk menangkap dan memahami materi yang Pak Bandi berikan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu untuk video berikutnya. Terima kasih.